slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Kovo baru membahas skema itu untuk kuota pemain asing Asia. Sementara kuota asing non-Asia masih membutuhkan tryout. Hal ini memantik perhatian Kim Jong-min untuk bereaksi. Pelatih Korea Expressway Hi-Pass tersebut mengusulkan bahwa sistem bebas kontrak tidak hanya diberlakukan untuk pemain asing Asia, namun juga non-Asia. Hal ini didasarkan kepada kondisi musim ini, di mana beberapa pemain asing non-Asia memiliki beberapa masalah yang endingnya menyulitkan tim untuk bersaing menembus playoff. Selain badai cedera, ada pemain asing yang tidak memperlihatkan performa terbaik, yang endingnya tim terpaksa memutus kontrak. Sialnya lagi, tim tersebut harus mencari pengganti dengan pevoli yang terdaftar dalam draft Kovo awal musim. Sehingga secara kualitas terbilang kurang memuaskan untuk pelatih meramu strategi permainan. Saya tahu pemain asing Asia, dalam hal ini adalah Cina, banyak yang tidak mendaftar, buka Kim Jong-min. Sebagai gantinya, tim-tim lain juga ingin mendatangkan pemain asing non-Asia dengan kualitas bagus, katakanlah dari Amerika Serikat. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dikabarkan tidak akan mencari pengganti Vanja Bukilit untuk menjalani fase playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kekuatan Red Sparks menjelang bergulirnya babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang dimulai pada 25 Maret mendatang sedikit berkurang. Badai cedera sempat menghinggapi tim besutan Ko Hae-jin tersebut pada putaran ke-6 ini, di mana dua pemain intinya harus menepi dari lapangan pertandingan. Vanja Bukilit dan Park Eun-jin tidak bisa menyertai perjuangan rekan-rekannya pada putaran terakhir di fase reguler ini guna memulihkan kondisinya. Sorotan utama tertuju kepada Bukilit lantaran dia merupakan pemain yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas serangan Red Sparks. Duetnya bersama Megawati Hangestri Pertiwi membuat pemain asal Serbia itu mendapatkan reputasi sebagai meriam kembar pada musim ini. Jika dibandingkan dengan Park, Bukilit sendiri mendapatkan cedera yang lebih parah, yaitu robek otot ligamen di kaki kirinya. Cedera tersebut didapatkan Bukilit ketika mengawal tim berjuluk Red Force itu menghadapi GS Charter Soul Kicks di akhir putaran kelima. Dari hasil pemeriksaan medis yang keluar, Bukilit setidaknya harus menepi dari lapangan selama 4 minggu untuk memulihkan cedera. Spekulasi sempat merebak tatkala Bukilit menjalani masa pemulihan ini, di mana banyak pihak menyebut Red Sparks akan mencari penggantinya. Mengingat status Bukilit sebagai pemain asing, Red Sparks dipandang harus segera mencari pengganti agar bisa tampil optimal di babak playoff. Beberapa nama dalam draft musim ini sempat mencuat untuk menjadi partner baru Megawati di lini serang Red Sparks seperti Marta Matejo. Pevoli asal Polandia itu mencuat lantaran dia dinilai yang paling siap tampil dari sekian opsi yang ada usai sempat membela Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Tetapi, spekulasi tersebut dibantah oleh Red Sparks melalui pernyataan resmi klub yang takkan mencari pengganti Bukilit menjelang babak playoff. Red Sparks memberi toleransi kepada pemain yang memiliki postur nyaris 2 meter tersebut yang masih diharapkan untuk bisa memperkuat lini serang bersama Megawati. Bagi mereka, mencari pengganti melalui draft pemain asing saat ini bukanlah langkah yang cukup realistis lantaran waktu yang semakin mepet. Karena situasi yang realistis, tidak mudah untuk merekrut pemain baru, bunyi pernyataan Red Sparks. Sementara itu, pelatih Korea Expressway Hi-Pass, Kim Jong-min, mendesak Kovo untuk merubah cara transfer, atau perekrutan pemain asing non-Asia di Liga Voli Korea musim depan. Megawati Kecepatan Berkah, Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, tengah menggodok kebijakan perubahan transfer pemain asing Asia, dari yang semula tryout, berubah menjadi sistem bebas kontrak. Akan tetapi pemberlakukan kebijakan ini masih menjadi tanda tanya besar. Kabarnya, pemberlakukan sistem bebas kontrak pemain asing Asia Liga Voli Korea dimulai paling cepat musim 2026-2027. Faktanya untuk musim depan, proses perekrutan pemain asing Asia masih menggunakan sistem tryout. Bedanya, para pemain hanya mengirimkan video pertandingan sebagai bahan penilaian para tim peserta.
Jika musim lalu satu pemain yaitu kapten yang lama, Lee So-young, yang harus menepi, kali ini dua pemain sekaligus tumbang dalam waktu berdekatan. Red Sparks kehilangan hitter asing Vanja Bukilic dan middle blocker utama Park Eun-jin karena cedera pergelangan kaki. Suasana mencekam sempat tercipta karena Bukilic dan Park mengalami insiden yang sama yaitu tersandung setelah melompat dan kejadiannya berlangsung di dua laga beruntun. Tekanan yang dialami Yeom kian berlipat karena tanggung jawab yang diembannya sebagai kapten tim. Momen menyentuh tertangkap kamera ketika Yeom menangis di bahu Han Song-yi, veteran Liga Voli Korea yang pensiun di Red Sparks akhir musim lalu. Kekalahan itu satu hal, tetapi ketika pemain terus mengalami cedera itu sangat menyakiti hati saya, ungkap Yeom. Saya melalui banyak hal tetapi begitu melihatnya, air matanya keluar begitu saja. Di sisi lain, jelang babak final for Proliga 2025, persaingan ketat antara 4 tim voli putri semakin memanas, dengan Megawati Hangestri menjadi pemain incaran utama. Megatron, julukan akrab Megawati, dikabarkan siap mengikuti jejak Yola Yuliana yang baru saja bergabung dengan Jakarta Popsivo Poluan. Saat ini, 8 tim dari sektor putra dan putri tengah bersiap untuk berlaga di babak final 4 yang akan dimulai pada 17 April 2025. Tim-tim yang berkompetisi di sektor putra antara lain Jakarta, Love Ani, Jakarta Bayangkara Presisi, Surabaya Samator, dan Palembang Ban Sumsel Babel. Sementara dari sektor putri ada Jakarta Popsivo Poluan, Pertamina Enduro, Elektrik PLN, dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Meski babak final 4 masih sebulan lagi, bursa transfer pemain sudah ramai dengan kedatangan pemain-pemain bintang. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Yola Yuliana, yang baru saja bergabung dengan Jakarta Popsivo Poluan, seperti diumumkan melalui akun Instagram resmi tim. Popsivo memposting video yang memperlihatkan Yola sedang berlatih bersama tim dan mengenakan jersey nomor punggung 15. Selain Yola, Megawati Hangestri juga menjadi sorotan karena kabarnya akan kembali ke Proliga setelah membela Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Rumor tentang kepulangannya ke Indonesia semakin beredar, dengan setidaknya 4 tim dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Megawati. Di antara tim-tim yang tertarik, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia disebut-sebut sebagai yang paling intens mendekati Megawati. Sebelumnya, Nanda Kiswanto, manajer Petrokimia, menyatakan bahwa merekrut Megatron tidak akan mudah karena pemain berusia 25 tahun itu menjadi incaran banyak klub. Dikatakan ada 3 tim yang siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Megawati. Dengan berakhirnya musim reguler Proliga 2025 yang bersamaan dengan berakhirnya Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, peluang Megawati kembali ke Proliga semakin terbuka lebar. Sementara itu, menjadi pemimpin sekaligus pemain paling senior menghadirkan situasi yang tidak mudah bagi Kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Yeom Hyeseon. Namun, semuanya dihadapi dengan tegar untuk sebuah mimpi. Yeom Hyeseon makin percaya diri bahwa dia bisa menjadi juara lagi di Liga Voli Korea setelah gebrakan demi gebrakan yang terjadi dalam 2 musim terakhir. Setelah nyaris tembus ke babak playoff pada musim 2022 hingga 2023, Red Sparks merasakan kembali kompetisi musim semi dengan kelolosan perdana selama 7 tahun. Pemain berusia 32 tahun itu datang tepat setelah Red Sparks terjerembab ke dasar klasemen akhir pada musim 2018 hingga 2019. Namun, pengalaman panjang hingga memegang rekor pemain putri dengan set terbanyak di Liga Voli Korea membuatnya toser top di negeri ginseng itu sadar lolos ke playoff hanya membuka pintu untuk prestasi lebih tinggi. Tahun lalu hanya dengan lolos ke playoff sejujurnya sudah menjadi pencapaian yang hebat, ucap Yeom. Namun sekarang, ini bukan ujungnya, kami punya kesempatan untuk mengincar hasil lebih tinggi lagi. Jadi saya belum merasa puas. Sayangnya, ujian berat kembali dialami Red Sparks dengan hilangnya pemain kunci saat babak playoff sudah di depan mata. Red Sparks saat ini tidak bisa beraksi dengan kekuatan penuh karena cedera, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin. Kedua pemain sedang berusaha memperbaiki kondisi mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan voli musim semi. Perebutan posisi kedua antara Hillstate dan Red Sparks masih sengit.
Hasil laga ini membuat juara bertahan mendapat 3 poin dan merebut kembali posisi kedua di klasemen. Kedua tim bertekad untuk menunjukkan performa terbaik mereka pada babak playoff dengan mengelola kekuatan dan kondisi fisik pemain mereka. Pertandingan pertama playoff putri akan diadakan di stadion kandang tim peringkat kedua. Red Sparks juga melaju sesuai rencana sesuai dengan playoff. Di sisi lain, kebahagiaan tak sepenuhnya dirasakan tim Suwon Hyundai EC Hillstate usai mampu naik ke peringkat 2 klasemen pada Liga Voli Korea. Mereka berhasil meraih kemenangan telak atas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam laga kandang. Hyundai menang 3 set langsung dengan skor 3-0, 25, 16, 25, 16, 25, 16, pada laga yang digelar di Suwon Gymnasium, Korea Selatan, Minggu, 9 Maret 2025. Hasil tersebut sekaligus membawa mereka naik ke peringkat 2 sekaligus unggul dengan selisih 3 poin atas Red Sparks. Meski begitu, pelatih Hyundai Kang Sung Hyung mengaku menyesal karena Red Sparks hanya tampil dengan skuad pelapis. Hanya libero, Nohran sebagai satu-satunya pemain inti yang diturunkan oleh pelatih Ko Hae-jin. Secara khusus, Kang Sung Hyung menyayangkan oposisi Red Sparks asal Indonesia yakni Megawati Hangestri Pertiwi sama sekali tak dimainkan. Padahal, Hyundai hampir menurunkan semua pemain inti mereka dalam laga melawan Red Sparks. Kami ingin Mega dan pemain inti lainnya masuk, kata Kang Sung Hyung setelah laga. Kang menjelaskan bahwa anak didiknya yang justru tertekan pada awal-awal laga saat para pemain Red Sparks mampu memberikan perlawanan. Saya pikir para pemain kami berada di bawah tekanan di awal pertandingan. Saya pikir kami bisa lebih rileks setelahnya, ujarnya. Kang menyayangkan Red Sparks tidak menurunkan pemain inti karena pertandingan tersebut menjadi laga terakhir sebelum kedua tim saling berhadapan pada babak playoff. Sebaliknya, Kang yang menurunkan pemain inti ingin melihat kesiapan anak didiknya untuk melakoni pertandingan playoff yang dimulai pada 25 Maret 2025 mendatang. Saya ingin mengecek kesiapan Moma lebih banyak lagi, dan dia bisa melompat, kata Kang. Saya rasa ekor bola atau timingnya belum mencapai puncaknya. Kami memiliki 2 pertandingan tersisa. Saya rasa kami perlu memainkan 1 pertandingan lagi dengan skuad utama, tambahnya. Hyundai kali ini yang memiliki peluang untuk bisa finish di atas Red Sparks dan bisa memainkan laga kandang terlebih dahulu pada playoff. Mereka masih akan menghadapi Hwaseong IBK Altos dan Gwangju I Pepper Savings Ban pada 2 laga sisa di fase reguler. Tetapi ini lebih baik dari segi atmosfer karena kami menang. Kami akan berlatih lebih banyak pada hal-hal yang tidak berhasil dan menjadi lebih baik di 2 pertandingan berikutnya, ujarnya. Sementara itu, tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, menelan 2 kekalahan beruntun pada lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea. Bertandang ke Suwon Gymnasium, Minggu, 9 Maret 2025, Red Force kalah 3 set langsung, 16-25, 16-25, 16-25, dari Suwon Hyundai EC Hillstate. Pemain inti Red Sparks tidak diturunkan dalam laga tersebut. Sebagai gantinya, setter An Yerim dan Kim Chena, oposite Lee Seon-woo, outside hitter Jeon Da-bin dan Kwak Seon-ok, Park Hye-min, middle blocker Lee Ji-soo dan Lee Edam, serta libero Nohran dan Choi Hyo-seo digunakan secara bergantian. Megawati Hangestri Pertiwi masih disimpan dalam pertandingan yang menjadi kesempatan untuk mempertahankan dan merebut posisi kedua di klasemen. Red Sparks kalah dalam hal kekuatan blok, servis, dan serangan. Mereka juga melakukan 18 kesalahan, 3 kali lebih banyak dari lawan mereka. Saya harap tanggal 25 Maret segera tiba, kata pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin setelah laga. Pelatih kepala Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin mengungkapkan jujur soal bagaimana pengaruh memiliki pemain seperti Megawati Hangestri. Pelatih termuda Felix itu mengaku sepanjang karirnya, belum pernah mendapati pemain yang memiliki kekuatan serangan melebihi Megawati Hangestri. Sebagaimana diketahui, kini Megawati Hangestri sedang bersiap untuk kembali membawa Red Sparks melakoni babak playoff selama 2 musim berturut-turut. Di sisi lain, hasil Liga Voli Korea antara Hyundai Hillstate versus Red Sparks di Suwon Gymnasium, Korea Selatan, berkesudahan dengan skor 3-0, 25, 16, 25, 16, 25, 16, Minggu, 9 Maret 2025.
Lee Seon-woo, Red Sparks, dan Laetitia Moma, Hyundai Hillstate, keluar sebagai top skor pertandingan dengan masing-masing mengemas 14 poin.